Baik, kembali lagi bersama dengan saya, Luneta Ivania Sidora. Di sini saya akan melanjutkan pada mata kuliah kecerdasan buatan di bagian chapter 4 yaitu klasifikasi teks. Nah, di sini nanti ada teori dan juga praktikumnya sama seperti pada chapter-chapter sebelumnya. Baik, untuk teorinya itu sendiri, nanti yang pertama akan membahas tentang pengertian dari klasifikasi teks. Yang kedua ada alasan mengapa klasifikasi bunga tidak dapat menggunakan mechanic learning. Yang ketiga ada teknik pembelajaran mesin pada teks. Ini nanti dicontohkan untuk YouTube-nya. Yang keempat ada vektorisasi data, pengertian dari vektorisasi data itu sendiri. Yang kelima nanti ada penjelasan tentang back of word. Dan yang terakhir nanti ada penjelasan tentang TF, IDF. Baik, untuk yang pertama yaitu klasifikasi teks. Nah, untuk klasifikasi teks itu sendiri adalah suatu proses pemberian tag atau kategori pada teks sesuai dengan isinya. Teks dapat menjadi suatu sumber informasi yang begitu kaya tetapi mengekstraksi wawasan darinya bisa sulit dan memakan waktu karena sifatnya yang tidak terstruktur. Jadi untuk klasifikasi teks ini itu sendiri sifatnya itu tidak terstruktur. Berikutnya ada alasan klasifikasi bunga tidak menggunakan mechanic learning. Kenapa? Dikarenakan memiliki masalah input yang sama, namun keluarannya atau outputnya bisa saja berbeda. Biasanya output atau error ini disebut dengan istilah noise. Nah, untuk noise itu sendiri merupakan output yang disimpan atau ditangkap maupun direkam bukan seperti seharusnya atau bisa dibilang keluarannya itu tidak sesuai yang kita inginkan. Apabila diberikan contoh, maka terdapat contoh yaitu kita berasumsi secara implisit bahwa klasifikasi bunga yang dilakukan sudah tepat dan kita melakukannya seperti seorang ahli tanaman. Namun, pada hasilnya masih saja terjadi kesalahan. Selain itu, selalu ada peluang untuk memperkenalkan kesalahan saat merekam ataupun menyimpan data. Maka harus dilakukan penelitian yang lebih rinci sehingga tidak menimbulkan noise itu sendiri. Yang berikutnya ada teknik pembelajaran mesin pada teks. Nah, ini dicontohkan pada YouTube. Pada saat menggunakan YouTube, terdapat mechanic learning yang bekerja dan memproses perintah ataupun aktivitas tersebut, di mana akan memfilter secara otomatis video yang disesuaikan dengan keyword yang kita masukkan, sehingga memberikan keluaran video dengan keyword yang benar. Ketika mengklik salah satu video dari baris tersebut atau bisa dibilang dari keyword yang keluar itu sesuai dengan apa yang kita cari, maka YouTube akan mengingat dan menggunakan kata yang tertera sebagai referensi kembali, sehingga akan memberikan kemudahan pada pencarian yang lainnya. Dan disitulah mekanik belajar sendiri dan menyimpan data secara berkala, sehingga berkembang. Berikutnya ada vektorisasi data. Nah, untuk vektorisasi data ini sendiri adalah pembagian dan pemecahan data, kemudian dilakukan perhitungan. Nah, untuk vektorisasi juga dapat dimaksudkan dengan setiap data yang mungkin dipetakan ke integer tertentu. Jika kita memiliki array yang cukup besar, maka setiap kata atau data cocok dengan slot unik dalam array atau bisa dibilang nilai pada indeks adalah nomor 1 kali kata itu muncul. Array angka floating point mewakili data. Yang pertama ada teks, yang kedua ada audio, dan yang ketiga ada gambar. Selanjutnya ada penjelasan untuk back of word. Back of word adalah representasi penyederhanaan yang digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan pengambilan informasi.
Model back-of-word sederhana untuk dipahami dan diterapkan dan telah melihat kesuksesan besar dalam masalah seperti permodelan bahan dan klasifikasi dokumen. Pada model ini, tiap kalimat dalam dokumen digambarkan sebagai token, mengabaikan tata bahasa dan bahkan urutan kata, namun menghitung frekuensi kejadian atau kemunculan kata dari dokumen. Yang terakhir ada TF-IDF. TF-IDF ini sendiri memberikan kita frekuensi kata dalam setiap dokumen dalam korpus atau menggantikan data jadi number. Ini adalah rasio beberapa kali kata itu muncul dalam dokumen dibandingkan dengan jumlah kemunculan kata itu di dalam dokumen meningkat. Setiap dokumen memiliki TF sendiri. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pada praktek programnya. Di sini nanti ada sekitar 8 soal. Baik, masuk saja di sini. Berhubung saya sendiri sudah membuat kodenya di Spider. Nah, untuk soal nomor 1, buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas. Buat data dummy format CSV sebanyak 500 baris dan lakukan load ke data frame Pandas. Jadi yang pertama kita import terlebih dahulu untuk library Pandasnya dengan menginisialisasi Pandas jadi PD. Untuk itu selanjutnya kita import nampil library nampilnya. Kita inisialisasikannya menjadi np. Terus di sini np random set dalam kurung 1 ini untuk memberitahu Python itu ya untuk menambahkan layout checknya yang sama. Nah, kita buat di sini tugas 4 ini kita buat untuk menampung data frame dari C sama D. Ya, kita buat tugas 4 sama dengan PD data frame C untuk nantinya random radinannya untuk yang paling paling bawahnya itu 1 dan yang paling teratasnya itu nanti 100. Nah, terus sebanyak size-nya itu 500 ya. Sesuai dengan soalnya. Nama CSV sebanyak 500 baris. Nah, untuk D-nya nanti kita sama NP random normal ya size-nya 500 juga. Setelah sudah kita coba untuk print. Nah, di sini muncul ya untuk namanya tugas 4 type datanya ya. Kita masuk data frame, size-nya nanti ada 500 baris dan 2 kolom. Kolomsnya di sini value nilai kolomsnya di sini nanti sesuai dengan yang ada di sini ada C dan juga D. Nah, kalau kita lihat ya, ini datanya sudah sesuai dengan yang diminta sebanyak indeksnya ini sebanyak 499. Ini ada 500 data karena data yang awalnya udah dimulai dari angka 0 ya. Dan di sini ada 2 kolom, so yang kita buat juga C dan juga D. Jika sudah, kita lanjutkan lagi. Tugas 4 tuh CSV ya. Kita buat ini, si tugas 4 ini, data frame ini kita masukkan ke dalam jenis file .csv ya. Kita coba print. Nah, di sini ya, sudah jadi sebuah file. Selanjutnya, untuk nomor 2, soal nomor 2-nya,
Dari data frame tersebut dipecah menjadi dua data frame, yaitu 450 row pertama dan 50 row sisanya. Ya, jadi di sini ada train sama ada tes. Ada data train sama ada data tes. Ya, untuk data di tugas 4 tadi kita pisahkan jadi 450 ya untuk row pertamanya, dan nanti sisanya untuk data tesnya juga. Nah, di sini ya sudah dipisahkan untuk data tesnya, ada 50 ya. Ada 50 baris dan 2 kolom sesuai dengan yang di atas tadi, ada kolom C dan D. Dan untuk data trainnya juga ada 450 baris dan juga 2 kolom ya, sesuai dengan soalnya menjadi dua data frame, yaitu 450 row pertama, baris pertama, dan sisanya tuh 50 row ya, udah sesuai. Lanjut untuk soal nomor 3, praktekkan vektorisasi dan klasifikasi dari data NPM Mode 4. Jika 0 maka Katy Perry, 1 MVO, 2 Eminem, 3 Shakira dengan decision tree. Nah, berhubung di sini NPM saya adalah 1194.048, maka jika di mode 4 dia jadi 0. Nah, di sini saya pakai Katy Perry. Ya, kita importkan dulu untuk library pandasnya, kita inisialisasikan jadi PD, terus D, terus ini PD read CSV, kita baca untuk file CSV kita yang udah kita cari ya datasetnya. Nah, di sini kita pakai katyperry.csv sesuai dengan mode yang kita hasilkan. Nah, lanjut from scalar future extraction.txt. Nah, kita import com vectorizer ya dari library scalar. Nah, setelah itu vectorizer ini kita akan importkan juga untuk conv vectorizer-nya ya. Di sini nanti ada variabel defect. Defect-nya ini nanti kita masukkan ada vectorizer fit transform dia content ya, terus defect, terus ada juga untuk variabel daftar kata sama dengan vectorizer dot get feature names. Dia sahuf sama dengan dia sampel ya, identifier 1 data acaknya nanti kita acak. Di sini nanti ada data trainnya di SWOF ya, ada 300, data frame-nya 300 row, dan untuk di testnya 3 di SWOF-nya nanti ada 300 row juga. Terus kemudian di train ATT ya untuk vectorizer fit transform, ini nanti ada di train 3 tetap sama pakai konten. Terus di train ATT ya, setelah itu lanjut ada di tes ATT ya sama, sedangkan bedanya untuk di train ATT kita pakai fit transform, sedangkan untuk di tes ATT kita nggak pakai fit ya, langsung vectorizer.transform. Setelah itu di train label di train ya class, ini nanti sama dengan di tes class sama, kita akan coba untuk jalankan. Maka hasilnya seperti ini, ditambah semuanya ya, mulai dari ada vectorizer ya dengan value-nya, convectorizer dengan type future extraction the text yaitu, terus dengan size-nya 1, terus ada defect, ada di sgroup, ada daftar kata, type list, type data frame ya dengan value-nya masing-masing, ada dtrain, dtrain label, ada dtrain ATT juga, dtrain 3 sebagai data frame, ada test label sebagai series, ada di tes ATT sebagai sparse CR, ada di tes 3 nanti sebagai data frame-nya juga. Di sini ya size-nya
udah sesuai, dia punya 50 baris dengan banyak sekali kolomnya. Ada di tes juga sebagai data frame ada 50 sama 2. Ya, lanjut untuk soal nomor 4-nya. Klasifikasikan dari data vektorisasi yang ditentukan di nomor semuanya dengan klasifikasi SVM. Jadi kita importkan terlebih dahulu untuk library sklearn-nya, ya, kita importkan SVM-nya di pada library sklearn, terus CLV SVM-nya sama dengan svm.svr gamma auto, kita pakai auto, terus clv.fit di train att, ini nanti kita akan menambahkan train att sama train label, ya, kita print, kita tampilkan untuk data clf svm.fit-nya. Nah, ini ya, SVR gamma sama dengan auto. Udah dibikin auto. Lanjut ke soal nomor 5. Klasifikasikan dari data vektorisasi yang ditentukan di nomor sebelumnya dengan klasifikasi decision tree. Nah, kita importkan lagi tree dari library sklearn-nya clv tree.decision tree classifier, ya, terus clv3.fit. Kita akan menambahkan di train att dan di train label. Kita printkan, kita tampilkan untuk clv3.fit-nya pada train att dan train labelnya. Ini ya, untuk clv3-nya type tree class decision tree classifier. Size-nya ada 1, untuk value-nya decision tree classifier object. Nah, ini untuk lanjutannya ya. Kita importkan matplotlib.pyplot as plt. Kita inisialkan jadi plt. Terus kita importkan intertools-nya. Definisikan plot convention matriknya sama dengan centimeter. Ada kelas, ada normalisasi sama dengan false, ya. Untuk titel, untuk judulnya ini terserah. Nah, di sini dipakainya convention matrik. Jika normalisasinya benar atau bisa dikatakan benar, ya, full ini sesuai gitu ya, aktif 1, maka dia akan menampilkan normalisasi convention matrix. Nah, jika kebalikannya, maka dia akan menampilkan convention matrix without normalization. Jadi tanpa di normalization, nah, kita print untuk sentimeternya. Selanjutnya untuk soal nomor 7, jalankan program cross validation pada bagian teori bab ini. From sklearn model selection import cross file score. Kita akan import cross file score dari library sklearn model selection, ya. Score sama dengan cross file score. Jadi ada clv3, train att, train label sama cv-nya itu kita inisiasikan jadi 5. Terus nanti ada skor rata-rata, ya, ada skor rata-ratanya, dan ada skor SD-nya, di skor SD-nya. Nah, kita akan print skor rata-rata juga skor SD-nya. Nah, di sini bisa dilihat untuk rata-ratanya sendiri 0,9 dan skor STD-nya adalah 0,034. Untuk soal terakhir, buatlah program pengamatan komponen informasi pada bagian teori bab ini. Kita importkan lagi random forest classifier-nya pada library sklearn ensemble, ya, kita importkan nanti, kita inisialisasi jadi np, terus max feature option, nanti panjangnya ada 5, 50 sama 5. Nah, untuk n estimators option, nanti panjangnya kita bikin 10, 200 sama 20. Terus untuk RF parameternya nanti sama dengan NP-nya nanti empty, ya, length ini dengan panjangnya max future option, ya, dikali length and estimator option, terus 4 terus nanti voltnya. Ini nanti sama dengan 0.
Terus for max feature in max feature option, for an estimation in an estimation option, nanti ada CLF random forest classifier ya, ini sini. RF params-nya nanti ada I sama I,0, ada max features, ada RF params, ada I sama dengan I,1 ya, N estimator, ada score mean, nanti ada score STD juga dikalikan 2 ya, I plus sama dengan 1. Kita akan coba untuk printkan ya max feature dan estimator akurasinya berapa. So ya ini dikalikan 2 ya. Sekian penjelasan untuk chapter 4 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.